أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan hari Jumat yang mubarak ini. Besar harapan kita semoga Jumat di kali ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang dari Jumat ke Jumatnya tidak kunjung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patutlah dia menyesali dirinya sendiri. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa dari Jumat ke Jumat adalah pengampunan dosa. Semoga hari ini di Jumat yang mubarak ini kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW serta keluarganya, sahabat-sahabat dan berikutnya hingga akhir zaman. Kita sangat amat berharap semoga salawat dan salam yang kita persembahkan, kita panjatkan, kita zikirkan, kita lontarkan, kita lafazkan tersebut tidak hanya menjadi hiasan bibir kita semata, akan tetapi selawat yang kemudian kita nyatakan tersebut mampu masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, yang pada akhirnya dapat memerintahkan segenap akal pikiran kita untuk bisa mencontoh Rasulullah SAW dalam segenap kehidupan kita semuanya. Gimana yang menggunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para hati ketika berdiri di atas mimbar menyampaikan maklumat iman dan takwa, maka hari ini saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khatib di tempat ini pun mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yakni terus berupaya meningkatkan diri dalam rangka melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menghindarkan sejauh-jauhnya dari hal-hal yang kemudian bersifat ma'asi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu bentuk yang paling rendah daripada takwa. Mudah-mudahan hari ini Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kepastian, Allah berikan kita kecerdasan untuk bisa menangkap dan mengolah hidayah Allah Subhanahu wa taala yang telah masuk ke dalam relung hati kita yang paling dalam, insyaallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ayat yang menjadi fundament dalam kehidupan kita sebagai orang yang muslim yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab turun ayat inilah maka kemudian perasaan daripada para sahabat itu menjadi gegap gembira, berbahagia dan diliputi dengan kegembiraan yang amat sangat, yaitu turunnya surat Al-Maidah ayat ketiga. Di sana Allah katakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini aku sempurnakan atas kalian segenap nikmat-nikmat dan aku ridho untuk kalian semua Islam sebagai agama. Ini adalah proklamasi dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan pengakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap Islam. Dan ini adalah ungkapan yang paling tegas yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba.
bahwa Allah hanya akan menyempurnakan nikmatnya dengan Islam, dan Allah akan memberikan nikmatnya dengan Islam. Dan pada akhirnya konsekuensi logisnya, siapa yang tidak berislam, maka tidak akan Allah memberikan karunia kepada dirinya. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar harus dicermati oleh setiap individu muslim. Apalagi kemudian seorang muslim tersebut mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasul. Apa yang kemudian harus kita lakukan berkenaan dengan ayat tersebut dalam aplikasi kehidupan kita keseharian? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari waktu ke waktu kita bisa melihat bagaimana kondisi dan kualitas umat Islam belakangan ini. Apakah semakin baik dari ketika Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dan kemudian dinisbatkan menjadi agamanya para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW? Apakah Islam hari ini secara pelaksanaannya lebih baik dari apa yang kemudian telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat? Apakah Islam yang hari ini, yang kita merupakan salah satu daripada pengikutnya, sudah mampu untuk kemudian memberikan kebaikan kepada alam dunia, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan kemudian diestafetkan oleh para sahabat-sahabat? Mari kita renungkan, apakah wajah Islam hari ini lebih baik daripada wajah Islam di masa Rasulullah SAW yang notabene katanya oleh para pengamat bahwa masa lalu itu adalah masa kuno. Masa lalu itu adalah masa-masa di mana teknologi belum berkembang. Masa lalu adalah masa kejahilian. Apakah kita yang kemudian hari ini berada dalam situasi dan kondisi yang sangat amat berbeda dengan situasional Rasulullah dan para sahabatnya telah membawa Islam menjadi lebih jaya dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW? Mari kita renungkan, mari kita, atau na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Islam hari ini sebagaimana potret diri kita masing-masing amat sangat jauh dari harapan Allah dan Rasulnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi logis yang harus diambil oleh seorang yang mengaku dirinya beriman, berislam kepada Allah dan Rasulnya adalah yang pertama, harus menumbuh suburkan dalam dirinya keyakinan bahwa Islam itulah agama yang benar, di luar Islam salah. Ini konsekuensi logis. Harus meyakinkan pada dirinya sendiri bahwa Islam itu adalah yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada satupun agama yang mampu menandingi ketinggian Islam. Itu yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam ketika ayat itu turun. Dan itulah yang terjadi di masa lalu, di mana para sahabat bergembira, bersuka cita, sehingga dia mengatakan pasti kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bagaimana dengan kita? Sudahkah kita meyakinkan pada diri kita Islam itu agama yang benar dan di luar Islam itu adalah agama yang salah? Atau kita malu-malu kucing mengatakan bahwa saya semua agama benar? Atau bahkan kemudian kita menjadi ragu dengan kebenaran agama kita sendiri? Na'udzubillah. Ini yang pertama yang harus dilakukan oleh kita.
yaitu meyakinkan kepada diri kita sendiri sebagai orang Muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Ayat-ayat Allah bertebaran berkenaan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah memberitakan kepada kita bahwasanya diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membawa agama yang hak, agama yang benar. Agama. Jadi harus ada keyakinan pada diri kita secara pribadi bahwa Islam itu adalah agama yang benar, dan di luar Islam berarti. Kalau ada banyak agama yang benar, confused nanti, menjadi bingung kita. Hanya ada satu kebenaran, tapi begitu banyak kebalikan. Kalau kebenaran hanya satu, tapi kebalikan memang lebih banyak, lebih dari satu. Tapi kalau kebenaran harus satu-satunya, yaitu al-Islam. Yang kedua, setelah kita tanyakan pada diri kita keyakinan bahwasanya Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar, agama yang tinggi, yang dengan ketinggian itu tidak ada satupun dari agama lain yang menandingi ketinggian Islam. Maka yang kedua adalah dorongan pada diri kita untuk mempelajarinya. Ini yang kedua. Karena tanpa belajar berkenaan dengan agama kita sendiri, maka kita akan mengalami kesulitan untuk merasakan kebenaran Islam. Kita akan merasakan kesulitan untuk merasakan ketinggiannya Islam. Sehingga hari ini betapa banyak umat Islam yang tidak tahu dan tidak mengerti dengan agamanya sendiri, yang pada akhirnya diperdaya oleh umat agama yang lain, yang akhirnya diperangkap oleh umat agama yang lain, yang pada akhirnya dibenturkan satu dengan yang lain terhadap sesama agamanya. Ini problem utama kita. Jadi ketika Islam itu tidak menjadi bagian daripada subunit pendidikan dan pembelajaran untuk keselamatan dunia akhirat kita, maka pada akhirnya kita akan semakin jauh dari Islam. Dan pada akhirnya kita akan terbalik menyikapi agama itu sendiri. Harusnya bersaudara di dalam Islam, malah kemudian bertikai di dalam Islam. Harusnya ukhuwatul Islamiyah, yang terjadi adalah di luar itu semua. Nauzubillah. Ini yang terjadi secara real dan nyata, sehingga akhirnya begitu amat sangat telanjang satu kelompok Islam kemudian menelanjangi satu kelompok Islam yang lain. Begitu amat sangat nyata satu kelompok Islam kemudian mengikut, menendang, menzalimi kelompok Islam yang lain, seolah-olah hanya dirinya yang Islam dan yang lainnya tidak Islam. Hanya kelompoknya saja yang Islam, sementara kelompok yang lain tidak Islam. Pada akhirnya, tanpa pemahaman agama yang benar, as-sobiyah dan ananiyah akan menjadi racun dalam ukhuwah. As-sobiyah adalah keakuan secara individual, merasa paling benar sendiri secara individu. Ananiyah adalah keakuan secara kelompok, hanya kelompoknya saja yang benar. Maka dalam surat Ar-Rum ayat 32 Allah jelaskan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu hanya akan membenarkan kelompoknya sendiri. Konsekuensinya dia pasti akan menyalahkan kelompoknya.
Padahal satu kelompok dengan kelompok yang lain ibarat puzzle, mosaik di dalam kerangka perjalanan Islam. Harusnya saling melengkapi sehingga menjadi gambar yang utuh. Itu seharusnya. Karena sebuah puzzle, ketika satu gambar itu hilang, dia tidak akan menjadi gambar yang utuh. Inilah yang harus kemudian kita cermati secara bersama-sama. Maka pertanyaan yang sangat mendasar adalah, Islam hari ini lebih baik atau lebih buruk dari Islam ketika pertama kali itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan besarnya adalah, apakah mungkin kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap kualitas kita hari ini, dengan segenap pengakuan dan perilaku kita hari ini, dengan segenap perbuatan kita hari ini? Sehingga beberapa ayat Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Pertanyaan Allah yang harus dijawab oleh kita. Apa kata Allah? Apakah kamu mengira kamu akan masuk ke dalam surgaku? Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan dimasukkan ke dalam surga? Hari ini pertanyaan itu harus kita ulang untuk diri kita pribadi. Mari kita pantaskan. Apabila hari ini kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berada di mana? Kita layak dan pantas berada di mana? Layakkah kita berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lebih layak kita berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita yang bisa jawab sendiri. Dan seandainya kemudian kita merasa bahwasanya kita masuk ke dalam surganya Allah, adakan rasa syukur yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertahankan dan menyebarkan. Dan ketika seandainya kita merasa bahwa diri kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ada keinginan untuk berubah dan memperbaiki diri dari makhluk-makhluk ini? Itu jawaban dari segenap pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ada pada diri kita semua. Hanya kita yang bisa menjawab. Hanya kita yang bisa. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab itu kecuali kesadaran secara individu pada masing-masing diri. Maka wahai saudara-saudaraku seiman, mari kita buka akal pikiran kita, kita cerdaskan hati nurani kita, dan kita jernihkan pikiran kita, agar sejatinya setiap hidayah yang Allah kirimkan kepada kita tidak keluar lagi dari hati sang Tuhan kita. Dia akan bersemayam dan kemudian mempengaruhi seluruh organ tubuh kita dalam rangka menjalankan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan pada akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara diwafatkan secara husnul khatimah. Ini yang harus benar-benar kita paham, sehingga jangan sampai kebanggaan kita sebagai orang Islam hari ini bertolak belakang dengan kebanggaan para sahabat-sahabat Rasulullah ketika turunnya ayat tersebut. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dengan segenap kebodohan kita, kesalahan kita, kehilapan kita, dan Allah ganti dengan segenap kekuatan yang pada akhirnya kita menjadi responsif terhadap Islam dan saudara-saudara se-Islam kita semua. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.